Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan kelima, yaitu materi tentang pengembangan pseudocode struktur kontrol pengulangan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang kondisi percabangan, ada if, else if, kemudian ada switch case, kemudian ada nested if, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita bahas masalah kontrol pengulangan. Jadi ada beberapa jenis kontrol pengulangan dan kita harus tahu pada saat kapan sebuah kontrol pengulangan itu harus dipakai. Oke, ada beberapa 5 pokok bahasan di sini. Jadi yang pertama ada definisinya dulu terlebih dahulu. Kemudian ada jenis struktur kontrol pengulangan. Kemudian yang ketiga ada pseudocode, bentuknya seperti apa. Kemudian ada yang keempat yaitu ada dash checking struktur kontrol pengulangan. Jadi kalau yang masih pemula disarankan menggunakan dash checking. Karena kalau tidak nanti akan terasa membingungkan. Yang kelima ada algoritma dengan struktur kontrol pengulangan. Oke, dari definisinya terlebih dahulu. Struktur kontrol pengulangan yaitu sebuah struktur yang digunakan untuk melakukan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tapi harus dipahami di sini, yaitu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi instruksinya itu akan dijalankan berulang-ulang, terus sesuai dengan persyaratan atau kondisi yang ditetapkan. Nah, ada 3 jenis di sini dari cara penempatan keputusan pengulangan. Yang pertama, pada awal pengulangan atau leading decision loop. Kemudian yang kedua, pada akhir pengulangan atau trailing the decision loop. Kemudian yang ketiga yaitu menjumlahkan angka pada suatu waktu atau counted loop. Nanti akan kita pelajari 3 jenis pengulangan. Oke, yang pertama adalah leading decision loop. Jadi di sini ada beberapa kriteria, yaitu kondisi diuji sebelum beberapa instruksi dieksekusi. Jadi sebelum masuk garis instruksi yang di sini 1, 2 sampai n, itu ada kondisi yang harus dicek. Kalau kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan instruksi 1 sampai instruksi yang n. Kalau tidak, ya udah selesai loopingnya. Perintah leading decision loop adalah struktur do while. Jadi strukturnya bentuknya seperti ini, do while, kemudian di akhir ada and do. Ini bentuk pseudocode secara umum aja. Cuman ketika nanti diterapkan di bahasa program, ada yang cuman menggunakan while, kemudian ada and, ada yang memang bisa menggunakan do while, ada yang tidak. Jadi do while yang paling mudah yaitu kerjakan, cara bacanya, kerjakan selama kondisi bernilai true. Jika bernilai true, maka dia mengerjakan instruksi 1 sampai instruksi n. Nah, kemudian ada counter di sini, jangan lupa. Counter itu untuk menambahkan sejumlah nilai pada sebuah variabel agar variabel itu nanti melakukan pengecekan lagi di sini, di kondisi. Nah, kalau menggunakan while, biasanya ada counter seperti ini. Kalau tidak, nanti kondisinya akan bernilai true terus. Kalau misalkan nilainya true. Nah, dia akan melakukan looping infinite loop. Looping yang tak terhingga, sehingga komputer kita akan error atau nge-lag. Bentuk diagramnya seperti ini. Jadi kondisi dicek, jika ya dia menjalankan instruksi, balik lagi, ngecek kondisi. Kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi, baru dia no, jalankan perintah selanjutnya.
Oke, itu untuk do while. Ini ada beberapa contoh kasus. Kita coba dulu aja demokan saya coba di NetBeans. Saya buat new Java class, misalkan saya isi looping. Sorry. Misalkan saya ganti loop while. Oke. Sekarang saya coba menggunakan program yang terstruktur aja, jadi tidak perlu menggunakan OOP ya, untuk kasus yang sederhana aja. Jadi saya tulis di bagian void main. Oke, misalkan contohnya yang awal cetak angka 1 sampai 10 menggunakan while. Nah, walaupun untuk kasus seperti ini kita sebenarnya tidak perlu menggunakan looping while. Karena apa? Jadi looping while itu digunakan untuk ketika kondisinya tidak diketahui kapan dia berhenti atau berakhir. Nah, kalau untuk mencetak angka 1 sampai 10 ini sebenarnya sudah kita ketahui bahwa berakhirnya ketika nilainya 10. Cuman nggak apa-apa untuk di awal kita buat contoh kasus seperti ini. Oke. Saya deklarasikan ini saja bilangan. Saya isi 1. Supaya nanti ketika saya cetak nilai bilangannya pertama yang muncul 1. Inisialisasi program di sini. Kemudian saya gunakan while. Selama nilai bilangan kurang dari 11, jadi supaya mencetak angka 1 sampai 10, berarti kan nilainya itu harus kurang dari 11. Atau bisa juga kurang sama dengan 10, seperti ini juga bisa. Nah, dia akan mengerjakan kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Misalkan langsung saya print solve nilai bilangan sekarang adalah gabung dengan bilangan. Nah, kalau saya jalankan apa hasilnya? Nah, perulangannya akan berjalan terus. Akan pernah selesai, sehingga komputernya nanti akan hang. Dan nilai bilangannya tetap 1, dia agak berubah. Karena apa? Karena di sini bilangan saya set nilai 1, kemudian saya cek apakah bilangannya kurang sama dengan 10. Ya, dia menjalankan perintah ini. Looping lagi. Selama bilangan kurang dari 10, bilangannya berapa? 1. 1 masih kurang dari 10. Ya, dia menjalankan sistem outprint terus seperti itu. Kenapa error? Karena kita lupa menambahkan counter. Jadi nilai bilangan ini kita counter, kita tambahkan dengan 1. Kenapa tambah dengan 1? Supaya setelah 1 ditambah 1 nanti hasilnya jadi 2. Jadi dia nanti mencetak angka 1 sampai 10. Cara menambahkannya pakai bilangan plus seperti ini. Atau ini sama aja dengan bilangan sama dengan bilangan plus 1. Artinya nilai bilangan sama dengan nilai bilangan yang lama ditambah dengan 1. Jadi ketika nilai bilangannya 1, cetak nilai bilangan sekarang adalah 1, turun ke bawah, nilai bilangan yang baru didapat dari nilai bilangan yang lama berapa tadi? 1 ya. 1 ditambah 1 jadi 2. Dicek lagi di sini, apakah bilangannya kurang sama dengan 10? Ya. Cetak angka 2. Bilangan sama dengan 2 ditambah 1. 3. Jadi
dicek di sini, apakah 3 kurang sama dengan 10? Iya, mencetak angka. Begitu seterusnya sampai 10. Nah, ketika 10, ditambah lagi di sini, 10 tambah 1, 11. Apakah bilangan kurang sama dengan 11? Tidak. Apakah 11 kurang sama dengan 10? Tidak kan? Akhirnya dia selesai loopingnya. Ketika saya jalankan, nah ini dia mencetak angka 1 sampai 10. Nah, itu untuk looping while. Nah, looping while itu dia minimal dikerjakan 0 kali. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi, dia tidak akan menjalankan perintah. Jadi misalkan ini while bilangan kurang sama dengan 0 misalkan. Misalkan, nah, tidak akan ada perintah apapun. Karena kondisinya sudah tidak memenuhi. Jadi kondisinya dicek dulu, kalau tidak memenuhi baru, kalau memenuhi baru menjalankan instruksi yang ada di bawahnya. Kalau tidak, ya berarti perulangannya ini nggak akan pernah dilakukan. Jadi ingat-ingat, kalau looping while, berarti dia minimal dikerjakan 0 kali. Nanti ada yang minimal dikerjakan 1 kali. Oke, itu untuk looping while. Sekarang kita coba contoh kasusnya di sini. Sebuah hotel membuat penomoran kamar yang dikelompokkan berdasarkan bilangan genap. Jumlah kamar yang tersedia adalah 5 kamar. Berikan bilangan genap sesuai dengan banyaknya kamar. Jadi kalau nanti di input 5, jadi ini definisi masalahnya, inputnya jumlah kamar ada berapa? 5, outputnya 5 deret bilangan genap. Jadi mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Prosesnya, jika inputnya kurang sama dengan jumlah kamar, lakukan pengulangan berikut. A sama dengan A plus 2. Kenapa plus 2? Supaya nambahnya tiap 2 kali. 2, 4, 6, 8, 10. Itu. Kemudian baru cetak A. Nah, ini dikerjakan dalam bentuk outline solusi. Kemudian baru masuk ke pseudocode. Kemudian ada dash checking. Hasil yang diharapkan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kalau masih bingung nanti bisa pakai tabel dash checking. Oke, sekarang kita coba mungkin. Oke, ini coba saya matikan. Oke, kita buat input. Misalkan saya bikin seperti ini. Oke. Ya. Nah, sekarang karena bilangannya tipenya string, supaya mudah, coba saya output bilangannya. Sudah benar atau tidak. Saya isi 5. Nah, muncul 5, sudah benar. Sekarang kita tinggal konversi ke bentuk integer. Integer sama dengan string
value of bilangan. Sorry. Integer pass in bilangan. Oke, saya sekarang sudah punya variabel bil yang tadi. Kemudian baru di looping menggunakan while bil. Jadi selama misalkan saya buat integer nomor kamar sama dengan 0 misalkan di awal, mungkin baru saya cek nomor kamar kurang dari bil, maka saya jumlahkan dulu nomor kamar sama dengan nomor kamar plus 2. Oke, ini yang terjadi apa? Ini yang muncul cuma 2. Sorry. Misalkan saya output di sini. Kamar nomor. Nah, ini yang muncul cuman jika saya isi 5. Nah, yang muncul 2, 4, 6. Kenapa? Karena batasnya ketika kurang dari nilai bilangannya ini. Kalau ini saya kali 2. Nah, muncul 2, 4, 6, 8. Yang paling mudah gitu aja. Jadi kalau yang diinginkan 5 baris, berarti kalau 5 baris kan pasti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 10 batas akhirnya itu kan dari 5 dikali 2. Misalkan kalau saya isi 6. Nah, ini pasti batas paling akhir berarti 12 kan? Dapat dari mana? 6 kali 2. 12. Boleh menggunakan cara penyelesaian yang ini lebih simpel atau menggunakan cara yang di sini. Cuman ada beberapa counter di sini, ada 2 buah counter. Counter untuk nomor kamarnya hanya ini sama counter untuk batas akhirnya. Itu untuk reading decision loop. Berikutnya nah, coba nanti dibuat dash checking seperti ini dari kode program yang saya buat ini. Tinggal ditulis aja variabelnya apa yang ada di sini. Bil misalkan. Kemudian ada bilangan atasnya nomor kamar. Kemudian ada output. Silakan dicoba dibuat tabel dash checking. Ini akan memudahkan kalian. Kemudian yang kedua ada trailing decision loop. Di beberapa instruksi dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jadi kalau tadi kalau menggunakan while dikerjakan minimal 0 kali, nah ini dikerjakan minimal satu kali. Kenapa? Karena pengecekannya ada di bawah, di akhir. Jadi kalau strukturnya di sini ada repeat until. Cuman kalau di Java nggak ada repeat until. Trailing decision loop. Bentuknya seperti ini.
Saya buat lagi misalkan new Java class. Nah, ini pakai do while. Jadi misalkan integer bilangan bil sama dengan 1. Kalau tadi while, sekarang do kerjakan dulu, baru dicek while. Nah, ini kondisinya. Jadi misalkan nilai bilangannya 1, kemudian kerjakan solve nilai bilangan adalah bil, kemudian di counter, misalkan bil sama dengan bil plus 1, baru dicek di sini. Selama nilai bilangannya kurang dari sama dengan 9 misalkan. Nah, seperti ini. Kita coba hasilnya. Nah, nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama hasilnya mencetak angka 1 sampai 10. Tapi dia mengerjakan dahulu, kemudian baru dilakukan pengecekan kondisi. Bedanya apa? Kalau yang di sini kondisinya salah, jadi misalkan kurang sama dengan 0. Kalau tadi nggak akan mengerjakan perintah apapun kalau menggunakan while. Kalau yang di sini, nah muncul nilai bilangannya adalah 1. Kenapa? Karena dia mengerjakan dulu. Jadi masuk do, kemudian mengerjakan sistem outprint. Nilai bilangan adalah 1, kemudian dijumlah, kemudian baru dicek. Apakah 2 kurang sama dengan 0? Tidak, selesai. Jadi kalau while dikerjakan minimal 0 kali, kalau do while atau repeat until itu dikerjakan minimal satu kali. Jadi meskipun kondisinya salah, dia akan mengerjakan 1 kali. Nah, itu perbedaan antara looping while dengan do while. Oke, ini silakan nanti dicoba trailing decision loop. Jadi mirip seperti yang di awal, cuman ada bedanya yaitu di sini do, repeatnya do, kalau till baru while, kondisinya baru diisi. Oke, ini sama. Nah, kemudian begini. Jadi kalau yang do while sama while tadi itu digunakan ketika kita tidak mengetahui batas akhir. Contohnya apa? Misalkan ketika kalian main game, nah itu kita nggak akan pernah tahu gamenya itu kalian main itu berakhir dalam 10 menit, 20 menit, atau 1 jam. Nah itu kita nggak akan tahu game overnya. Tergantung dari kepandaian kalian masing-masing untuk bermain game. Nah itu loopingnya menggunakan while atau do while. Nah sekarang ada counted loop, jadi ada pencatnya. Nah ini key-nya, keywordnya menggunakan looping for. Digunakan saat kapan? Saat kita mengetahui batas awal dan batas akhir. Jadi kalau tadi untuk mencetak angka 1 sampai 10, nah itu sebenarnya harus dilakukan menggunakan looping for. For loop index syarat awalnya sampai syarat akhirnya. Ini tergantung dari bahasa pemrogramannya, cara penulisannya berbeda-beda. Jadi ada batas awal dan batas akhir. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah sebuah deret bilangan sebanyak 5 yang menampilkan angka 1, 4, 9, 14, 25.
Saya buat di sini dulu aja. New Java class loop for. Oke, jadi cara menulisannya for kalau di Java. Kalau yang satu to itu yang di sini nilai awal to, nilai akhir step n, nah itu biasanya digunakan di bahasa basic, Visual Basic atau Delphi. Nah, kalau yang berbasis C ya, biasanya C, C++, Java, PHP, nah itu tentunya seperti ini. For, kemudian inisialisasi, misalkan I sama dengan 0, tidak harus selalu dimulai dari 0, tergantung dari kasus yang akan dikerjakan. Kemudian kondisi syarat yang harus dipenuhi, I kurang sama dengan 10 misalkan. Kemudian ada content loop tadi ditulis di dalam sini. I plus misalkan. Baru dicetak. Jadi kalau yang tadi kontennya ada di sini, di bawah instruksi atau di atas instruksi. Kalau loop for, dia masuk di variabel yang ada di sini. Jadi satu baris. Integer I sama dengan 0, artinya nilai awalnya I sama dengan 0. Kondisi persyaratannya yaitu ketika I kurang sama dengan 10, kemudian saya convert I plus atau I min boleh, terserah. Atau I plus 2 juga boleh. Tergantung pemecahan masalahnya seperti apa. Misalkan saya cetak nilai I adalah I. Oke, sama aja. Jadi dimulai dari 0, nilai awalnya 0 sampai 10. Kenapa sampai 10? Jadi ketika sampai 10, masuk ke sini ditambah I plus jadi 11. Dicek apakah I kurang sama dengan 10. Tidak, sudah selesai berarti. Itu untuk looping for. Jadi jalannya program integer I sama dengan 0, kemudian dicek apakah I kurang sama dengan 10. Ya, 0 kan sama dengan 10. Dia mencetak angka 0 di sini, I-nya 0. Nilai I adalah, setelah itu baru putar dia masuk ke I plus. I sama dengan I plus 1. Yang awalnya 0 sekarang jadi 1. 1. Dicek lagi apakah I kurang sama dengan 10. Ya, print nilai 1. Itu seterusnya sampai kondisi I kurang sama dengan 10 ini tidak terpenuhi. Jadi kalau sudah tidak terpenuhi baru selesai. Oke, itu untuk content loop. Jadi perulangan yang sudah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Nah, ini contohnya. Input jumlah bilangan. Outputnya 5 deret bilangan akar kuadrat. Jadi di looping sebanyak 5 kali. Sebanyak jumlah bilangan yang diinput. Ya, kalau 1 kan berarti ini akar kuadrat dari nilai 1. Kalau ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Yang di sini 5 kuadrat. Bentuknya seperti ini. Kita coba. Saya import Java Swing. Kemudian saya buat penampung. Di function pane, show input dialog, isikan jumlah deret.
kemudian saya convert integer dengan integer parse in dari bilangan. Jadi hasil input dari kotak dialog itu sebenarnya saya masuk ke variabel bilangan, kemudian bilangannya dikonvert ke bentuk integer ditampung di variabel bill. Kemudian baru saya looping di sini for integer 1 kurang sama dengan bill i plus plus, kemudian baru dicetak outputnya. Kalau kuadrat ya berarti i kali i ya. Kita coba nah 1, 4, 9, 16, 25 apakah sama? Nah, oke, itu untuk looping for. Nah, kalian harus banyak-banyak mencoba atau mengekspor dengan berbagai macam persoalan. Karena looping ini yang paling ribet. Cuman kalau nanti kalian paham tentang penggunaannya, kemudian dianalogikan ke berbagai macam permasalahan apa, kalian pasti akan lebih paham. Nah, iya benar. Hasil yang dilakukan 1, 4, 9, 16, 25. Yang ini tadi salah ya, 14, 16 ya. Kemudian ada namanya nested loop. Jadi nested repetition. Jadi kalau if ada juga nested if, kalau loop juga ada nested for, nested while, dan sebagainya. Jadi itu ada looping di dalam looping. Buatlah saya berikut untuk menampilkan output seperti berikut. Ini silakan nanti untuk beberapa latihan yang ada di sini. Jadi misalkan ada for integer j 1 j kurang dari bill, kemudian j kemudian saya cetak i digabung dengan j. Supaya lebih jelas, ini saya kasih i kemudian digabung dengan ini aja. Pertama yang masuk I1 J1, kemudian I1 J2, I1 J3, I1 J4, I1 baru masuk ke I2 J1, I2 J2. Nah, diperhatikan di sini yang dikerjakan adalah looping yang paling dalam terlebih dahulu. Jadi masuk di sini I-nya 1, kemudian masuk ke looping for yang paling dalam, kemudian dia dikerjakan. J-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4 karena kurang dari bill, dia balik lagi ke I untuk I yang kedua. Untuk I yang kedua, J-nya diulang lagi mulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Setelah J-nya 4, naik lagi untuk I yang ketiga. I ketiga, J-nya balik lagi jadi 1. Begitu terusnya. Jadi yang dikerjakan looping yang terdalam terlebih dahulu. Kalau looping terdalam sudah selesai, baru dia masuk ke looping yang di luar. Diulangi lagi, looping yang terdalam dikerjakan lagi. Sampai
looping yang di luar ini tidak memenuhi syarat kondisi selesai. Ya, ketika I-nya 5, I-nya 5 sudah terakhir, J-nya 4 sudah batas akhir. Kondisinya akan selesai. Itu untuk nested for. Berlaku juga untuk while dan juga untuk do while. Nah, ini ada beberapa latihan, silakan dieksplor untuk mempermudah dari tugas. Jadi tugasnya yang nomor 1 aja. Nomor 1 ada 2 poin, yang ini enggak. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan ditanyakan di forum jika ada yang kurang mengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.